Lebar Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan belajar kita. Namun kali ini saya akan bertanya ke teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Masih pada suasana Syawal di tahun 1446 Hijriah. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar kita dengan tema berbagai macam tekanan. Orang-orang musyrik menerapkan banyak cara yang telah kita sebutkan pada konten sebelumnya. Nah, cara-cara ini dilakukan sedikit demi sedikit oleh mereka untuk menghentikan dakwah. Setelah dakwah ini disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuah. Mereka, kafir Quraisy ini bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu. Tidak berani mereka beralih ke cara penekanan dan juga penyiksaan. Mereka belum berani teman-teman. Namun, tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari para pemuka Quraisy, dipimpin oleh Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah bermusyawarah dan juga beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengundurkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, menghadang mereka dengan cara berbagai siasat dan berbagai cara. Mereka mengambil keputusan ini dan berantusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah. Tetapi dalam menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, memiliki kepribadian kuat. Maka jiwa para musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan akan menaruh rasa hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi beliau mendapat perlindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Mekah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat. Dan di tengah manusia pun dia juga terhormat. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka sekali tidak bisa duduk dengan tenang. Mereka menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama dan keduniaan. Karena itulah mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu kami sudah menyinggung tentang sikap Abu Lahab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukan di Bukit Sofa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Bukit Sofa itu dia memungut sebuah batu dan melemparkannya kepada beliau. Sebelum itu, Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu, dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing dengan disertai ancaman yang keras. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya kecuali menceraikan istrinya. Nah teman-teman,
Setelah Abdullah putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak ada pendustaan yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sofyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang suka berkuasa, panjang lidah, banyak bualan, dan tipu muslihatnya, suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Quran menyifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang diri dan suaminya, dia langsung mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Saat dia sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Kudengar dia menyindirku. "Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata, melantunkan syair. Syairnya seperti ini, teman-teman. "Kami mengelak sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci." Nah, itu syairnya, teman-teman. Nah, setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan dan pulang. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini yang di dalamnya disebutkan bahwa ketika istri Abu Lahab berdiri di atas kepala Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, temanmu menyindirku." "Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini." Abu Bakar membantah. Beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya. "Dasar engkau orang yang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra, Al-Thaqafi, Ibnul Asda, Al-Huzali. Semua merupakan tetangga beliau. Tidak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abul As.
Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Uqbah bin Abu Mu'aid lebih tega dari itu semua. Al-Bukhari meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Ka'bah atau di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad saat sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia meletakkan kotoran itu di atas pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu beliau mengangkat kepala. Usai sholat beliau bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Oke teman-teman, pada episode kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya teman-teman, masih dengan tema yang sama, yaitu tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh kafir Quraisy. Oke teman-teman, jangan lupa pantau di episode berikutnya karena masih kelanjutan pada episode kali ini. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.